Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bro, sekarang kita bahas Beat ya. Ini sebetulnya sih bukan motor Beat saja ya, tapi untuk seluruh tipe motor matic itu pasti banyak ya yang mengalami motor tidak berasap, bunyinya masih halus, mesin ya, tidak ada suara keletak-keletak, dan tidak ada gejala yang lain. Motor tetap sehat-sehat saja, tapi oli cepat habis. Belum 1 bulan oli sudah habis. Nah, kita cek dulu ya. Ini oli sekitar paling lama 3 minggu mas ya. Di motor Beat ini paling lama 3 minggu olinya. Kita tengok dulu, kita lihat dulu ya. Apakah benar olinya sudah berkurang? Jadi kalau kita nunggu 1 bulan, oli ini bisa kering. Nah, kita lihat dulu olinya. Tuh, betul ya. Ini baru 3 minggu. Tuh, olinya tinggal 1 gelas tidak sampai ini ya. Asli mas, ini real ya. Dan kalau kalian mau memiliki motor seperti ini, itu jangan dibiarkan lama-lama. Nanti kalau dibiarin lama-kelamaan nanti akan nasib seperti ini. Jadi motor ini tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan. Setelah mati motor nggak mau hidup lagi ya. Nah, untuk gejala yang sering oli habis sendiri tanpa ada asap di knalpot, ini gejalanya mulai berawal dari sekitar 3 bulanan mas ya. Tapi karena motor nggak ada gejala lain, dipakai aman-aman saja, pemiliknya nggak begitu memperdulikan. Nah, akhirnya yang terjadi seperti ini, tiba-tiba motor mati mendadak di tengah jalan. Matinya pun itu di sawangan ya, di belukar, nggak ada rumah pokoknya ya. Jadi kemarin itu sempat kebingungan, terus nyari mobil untuk minta bantuan naikkan mobil bawa pulang. Terus akhirnya semuanya serba kacau ya, kerjaan kacau, terus kita juga menunggu lama di tengah jalan. Tuh, habis ya. Nah, saya ada tip untuk mengatasi semua ini. Sebelum saya memberi tip, itu yang menyebabkan motor habis olinya, habis oli, kekeringan oli tanpa ada gejala asap, itu ada 3 penyebab ya. Kita bahas dulu penyebabnya, baru nanti saya kasih tipnya ya. Oke, yang pertama ini beda lagi motornya mas ya, tapi di sini saya akan memberikan contoh untuk penjelasannya ya. Jadi yang menyebabkan oli habis tanpa mengeluarkan asap ya, itu yang pertama. Ini mengalami bocor seal kulkasnya ya. Lihat, ini lumayan parah. Jadi kalau ini bocor, lama-kelamaan oli akan habis mas ya. Terus yang kedua, bagian pak kop silindernya ya, yang bagian karet sini. Ini lihat ya, ini sangat kotor sekali. Banyak sekali oli dalam sini ya. Tuh. Jadi yang karet ini mas, karet di kop silinder ini, O-ringnya ini harus diganti. Itu jika mengalami bocor. Nah terus untuk solusinya ya memang harus diganti ini mas, ya nggak bisa lagi dilem karena sudah parah. Tapi kalau baru merembes sedikit itu bisa menggunakan lem. Tapi kalau sudah seperti ini pasti karetnya sudah mati mas. Saran saya lebih baik ganti. Toh harganya nggak terlalu mahal dengan seal kulkasnya ya. Nah terus untuk jika di sini tidak rembes, di depan juga tidak rembes, oli juga cepat habis ya, motor juga tidak mengeluarkan asap. Nah itu yang keduanya, itu dikarenakan kelalaian mas ya, kelalaian dalam penggantian oli. Jadi untuk jarak tempuh penggantian oli, waktu penggantian oli yang tepat itu ya, itu tidak bisa kita harus patokan dengan waktu, bulan, atau menggunakan kilometer. Loh kok bisa? Nah kita harus sesuaikan dulu pemakaian motor kita tuh untuk apa. Misalnya seperti ini ya, kita berpedoman di kilometer. Misalnya kita penggantian oli dalam 1 bulan, dalam waktu tempo 1.500 atau 2.000 km kita baru mengganti oli.
Nah, kalau di kondisi kita di daerah kita ya, daerah kita itu daerah pegunungan atau motor untuk angkut-angkut sawit ya, itu nggak bisa mas kita berpedoman di kilometer ya, karena perbandingannya seperti ini. Oke pak, mantap pak. Jadi perbandingannya seperti ini ya, kita jalan datar 1 kilo itu sama dengan kita itu jalan di nanjak ya, nanjak setengah kilo. Kita berjalan nanjak setengah kilo atau membawa beban berat itu setengah kilo, itu sama dengan kita jalan datar lurus jarak tempuh 1 kilo. Perbandingannya seperti itu ya. Nah, jadi solusinya jika kalian itu motor fungsinya untuk angkut-angkut barang dan lokasi kalian itu di perbukitan atau di pergunungan, itu solusinya per 2 minggu atau 3 bulan itu kalian cek volume olinya ya. Cek volume oli seperti ini cara pengecekannya. Saya ambil tangnya dulu. Apa motornya pak? Tuh banyak sekali kasus speed sekarang ya. Kalau dulu Miyuji yang sering parah, sekarang Beat juga ngikut-ngikutan parah ya. Nah, jadi cara pengecekan oli seperti ini. Ini pengecekan kita lakukan setiap 2 minggu mas ya. Setiap 2 minggu sekali kita cek. Terus untuk yang masalah oli palsu, oli imitasi, itu sebetulnya nggak terlalu mas ya. Karena yang jelasnya itu walaupun oli palsu, dia itu masih berbentuk oli mas. Jadi bukan saya itu membela yang memproduksi oli palsu ya. Tapi logikanya seperti ini mas. Motor itu kalau menggunakan oli palsu atau menggunakan oli bekas, asalkan olinya itu nggak kering, itu motor juga masih aman mas. Logikanya seperti itu ya. Terkecuali kalau oli itu palsu diganti dengan air galon, kemungkinan besar motor akan hancur. Yang jelas itu tempo penggantian oli intinya ya. Nah, di sini terlihat ya. Di sini batas oli di sini. Nah, kalau saat kita bersihkan tutup oli ya, kita masukkan terus di sini nggak nyentuh sama sekali oli, berarti oli itu sudah mulai habis ya. Misalnya hanya nyentuh di ujungnya sini saja, bagian ujung sini. Nah, berarti oli dalam mesin Beat ini sudah berkurang. Jadi walaupun misalnya kamu baru mengganti dalam tempo 2 minggu, tapi kok waktu dicek kok olinya kok sudah di ujung sini ya, berarti cepat-cepatlah lakukan penggantian oli mesin. Kalau tidak, nanti akibatnya akan seperti yang motor satu lagi yang seperti ini. Ini ya, ini karena olinya habis, jadi motor ini akan cepat panas mas. Motor ini akan cepat panas, terus terjadi pemuaian yang dahsyat sekali. Akhirnya setelan celah klep ini akan merapat tersendirinya di kondisi mesin panas tertentu ya, di suhu di atas 100 derajat ya. Lulu bledos korek jumbul aku. Bledos mas, kena rokok mas. Oke, kita kembali ke tema lagi ya. Nah, di saat di atas panas 100 derajat ya, mungkin kemungkinan besar kalau oli kering, kita menghidupkan motor, memakai motor, itu kepanasan motor bisa mencapai 200 suhu ya, 200 Celcius ya kepanasannya ya. Nah, otomatis si plato klep ini akan merapat mas. Kalau ini merapat, si klep ini tidak bisa menutup dengan rapat. Jadi saat dia balik, si klep ini naik ya, kita balik lagi sini. Nah, klep ini nggak bisa menutup merapat. Akhirnya jika ada kotoran yang jatuh ya, rontok ya, kotoran ini jatuh, dia akan nempel ke sini mas. Tuh, masuk ke sela-sela sini ya. Nih contohnya tuh. Terus apa yang terjadi kalau sudah seperti ini ya? Motor akan mengalami bocor kompresi, motor nggak akan hidup. Ini yang motor satu lagi ya, yang kemarin di rumah. Nah, terus untuk ya kasus ketiga, jika motor
olinya cepat berkurang tetapi motor tidak mengeluarkan asap, itu yang ketiganya ini mas. Itu biasanya ya, ciri-cirinya seperti ini. Kalau kalian tidak ada gejala yang kedua tadi, seperti kebocoran di seal ya, terus penggantian oli sudah rutin, itu kalian bisa cek, perhatikan di businya untuk mengetahuinya ya. Ini contoh busi ya, kalian buka busi. Nah, jika busi kalian itu seperti ini, yang paling pinggir sini ini ya, di sini keraknya berbeda mas ya dengan yang tipe ini. Ini memang berkerak ya, tapi keraknya itu tipis dan tidak begitu apa ya, seolah-olah itu keraknya sudah menyatu ya. Ini kalau dikerak memang masih ada keraknya mas, tapi keraknya itu berbeda dengan kerak yang ini. Kalau yang ini keraknya itu agak sedikit menghitam, terus seolah-olah mau lepas mas ya keraknya itu ya. Nih, jadi tidak terlalu melekat di businya ya, seperti ini. Kalau itu banyak mungkin seperti ini gambarannya ya, jadi keraknya seperti ini. Nah, kalau sudah busi mengalami seperti ini, itu sudah pasti di bagian piston atau seal klep itu ada yang bocor. Memang bocornya belum parah, maka dari itu asap knalpot tidak akan begitu kelihatan. Kalau kita lihat dengan seksama ya, di knalpot itu pasti mengeluarkan asap mas. Kalau oli habis ya, kita sudah rutin mengganti oli, terus tidak ada kebocoran, tapi oli belum 1 bulan sudah habis, itu pasti di knalpot itu ada keluar asap sedikit, tetapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ciri-cirinya seperti ini ya, ini ciri-ciri salah satunya. Nah, itu pasti di bagian ring piston itu sudah mati mas. Ini contohnya ya, ini yang kasus motor yang saya bongkar di rumah. Jadi ring piston ini sudah tidak bergerak lagi untuk bagian olinya, untuk bagian ring olinya ya, ini tidak gerak sama sekali. Jadi sudah habis. Kalau ini sudah habis, maka api yang di ruang bakar itu akan lolos ke belakang. Ini contohnya ya, ini akan lolos ke belakang, api yang di dalam busi, api yang dari busi di ruang bakar sini ya, api yang di ruang bakar sini itu akan lolos ke belakang. Maka yang akan terjadi, suhu di dalam ruang mesin itu akan sangat panas sekali, maka oli akan cepat menguap mas ya. Nah, terus yang kedua, kalau ini sudah bocor, otomatis walaupun hanya beberapa persen, oli itu akan tetap ke depan mas ya. Contohnya ya ini tadi, kerak ini dari mana asalnya? Kalau hanya sisa pembakaran ya, sisa-sisa pembakaran dari bahan bakar, ini tidak setebal ini mas. Ini dari oli mas, oli yang numpuk terbakar ya, jadi seperti ini. Nah, terus kalau sudah seperti ini, o-ringnya sudah habis, ring piston sudah habis, terus solusinya gimana? Apakah bisa diganti dengan ring saja? Nah, sebelum kita mengganti ringnya saja, itu perhatikan di blok ya. Tapi sayangnya bloknya sudah saya antar ke tukang bubut, jadi nanti bloknya diraba seperti ini ya. Saya ambil contohnya dulu. Ini hanya contoh ya. Ini contoh. Ini blok motor Mio M3. Nah, sebelum kalian melakukan penggantian ring saja, kalian perhatikan bagian liner ya. Kalian cukup meraba seperti ini. Jika diraba di sini tidak terasa ada kayak ngantong atau jeglong, atau ini lebih tinggi daripada ini ya, ini terasa ngantong ya. Kalau diraba seperti ini, itu saran saya lebih baik di kolter mas. Kalau ganti ring saja itu biasanya nggak akan lama. Nanti Anda akan terkeluar biaya 2 kali. Jadi belum sampai setengah tahun, motor sudah ngeluar asap lagi atau mengalami kekeringan oli lagi. Nah, ini terasa mas kalau diraba mas ya.
Kalau sudah diraba ngantong ya sudah wes dilempar gitu aja. Itu solusinya jika motor habis kekeringan oli ya. Motor itu sering cepat sekali olinya habis tetapi motor tidak mengeluarkan asap. Itu sudah pasti bagian ring piston sudah aus. Kalau untuk bagian klep yang aus itu biasanya sih asap akan kelihatan mas, kalau seal klepnya yang aus ya. Tapi kalau seal klepnya masih bagus, nah seperti ini masih bagus seal klep. Kalau seal klep bagus nggak usah diganti untuk penghematan biaya. Nah, jadi kesimpulannya, jika motor itu olinya cepat habis, belum 1 bulan oli sudah habis, yang pertama ada kebocoran di seal mas ya. Terus yang kedua, itu saat penggantian oli, waktu penggantian oli itu kita harus lebih dipercepat lagi, apalagi yang fungsi motor itu bukan hanya untuk kendaraan berjalan biasa ya, tapi untuk angkut-angkut barang atau medan kalian di pegunungan. Nah itu wajib pengecekan oli secara berkala per 2 minggu. Kalau oli sudah terasa berkurang, itu harus diganti. Dan yang ketiganya, jika oli habis tapi tidak keluar asap, penyebabnya ini mengalami lecet, ini mengalami aus, tapi ausnya bagian blok tidak mengalami baret. Gitu aja ya. Oke, semoga bisa membantu dan sampai jumpa video berikutnya.